Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan kembali mereview salah satu ROM yang menurut saya rekomendasi sekali untuk teman-teman semua yang masih bingung dalam memilih custom ROM. ROM yang saya rekomendasi kali ini adalah ROM yang sudah cukup familiar dari dulu, yaitu ROM Resurrection Remix, namun pada versi unofficialnya. ROM ini menggunakan versi Android, yaitu Android Pie atau Android 9.0. Pada ROM ini juga sudah menggunakan kernel dari Equinox versi 1.2, yang mana ROM ini rilis pada 10 Februari 2020. ROM ini belum terinclude GApps di dalamnya, jadi teman-teman semua perlu menginstalnya manual. Bisa menggunakan versi micro ataupun pico untuk GApps-nya. Bang, minimal FW-nya berapa? Untuk ROM ini rekomendasi sudah menggunakan firmware versi 55 ke atas. Seperti biasanya, kita akan mereview basic settingnya terlebih dahulu. Pada menu tampilan, untuk tingkat kecerahan atau brightness-nya berfungsi dengan baik. Untuk fitur cahaya malamnya pun berfungsi dengan normal. Kita juga dapat mengatur intensitas cahayanya. Di menu gaya dan wallpaper, kita dapat memperindah tampilan ponsel kita pada ROM ini, yang mana kita bisa memilih beberapa opsi mode gaya pada ROM ini, seperti mode light atau terang, ataupun mode dark ataupun gelap. Kita juga bisa mengganti beberapa warna aksen pada setiap headline pada sistem. Kedua mode tersebut berfungsi dengan baik pada semua aplikasi. Untuk fitur double tap to wake-nya pun berfungsi dengan normal, juga fast respon. Kita juga bisa mengganti beberapa font dengan font yang sudah disediakan dari ROM itu sendiri. Untuk penyimpanan, yang dibutuhkan ROM ini tidaklah menguras banyak penyimpanan untuk sistemnya, karena ROM ini menurut saya pribadi sangatlah ringan dan juga smooth. Pada ROM ini juga sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada ROM ini juga kita disediakannya kostumisasi tambahan, yaitu pada menu Resurrection Tool, di mana kita akan diberikan fitur-fitur untuk meningkatkan performa pada kostumisasi pada ponsel kita, seperti status bar, quick setting, button, navigasi bar, gesture, animation, dan lain-lain yang bisa teman-teman coba pada menu ini. Teman-teman bisa mencoba beberapa fitur di atas untuk membuat kesan baru pada tampilan di ponsel kita. Walaupun ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, menurut saya pribadi fitur Resurrection Tool ini sudah sangatlah baik, juga komplit untuk membuat kesan berbeda pada tampilan layout ponsel kita. Cocok untuk teman-teman semua pencinta kostumisasi. Menurut saya pribadi, memang ROM RR Unofficial ini memang sangat sempurna dari segi kostumisasinya. Jika memang teman-teman masih kurang puas dengan kostumisasi yang disediakan dari ROM itu sendiri, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Substratum Theme Engine. Teman-teman semua bisa melihat tutorial cara penginstalannya pada channel ini. Bang, performa buat game gimana? Untuk performa buat game, menurut saya pada ROM RR Unofficial ini terbilang sudah sangat cukup baik dengan menggunakan kernel defaultnya, namun agak sedikit lag atau terjadinya frame drop saat pertengahan game. Teman-teman semua bisa mengatasinya dengan mengganti kernel ataupun mengurangi settingan pada gamenya. Entah kenapa saya sangat sreg dan betah juga pada ROM ini, karena ROM ini benar-benar memenuhi kebutuhan gaming ataupun kebutuhan daily use kita. Jadi bisa dibilang ROM ini sangatlah cocok untuk teman-teman semua yang mengincar keduanya. Balik lagi, kita semua mempunyai selera yang berbeda dari setiap usernya.
Juga pada setiap user pun kebutuhan masing-masingnya berbeda. Untuk audio speaker yang dihasilkan pada ROM RR Unofficial ini sangatlah cukup baik, karena audio yang dihasilkan sangatlah keras juga tidak sember. Yang terakhir adalah untuk ketahanan dayanya atau baterainya. Bang, ROM-nya gimana, awetkah? Menurut saya pribadi pada ROM ini tidak terbilang awet, namun normal. Karena di sini saya masih menggunakan ROM ini dengan kernel bawaannya. Mungkin untuk teman-teman semua yang menggunakan ROM ini untuk kebutuhan gaming, disarankan untuk mengganti kernelnya dengan kernel favorit teman-teman semua. Untuk gaming, saya rekomendasi menggunakan TRB ataupun Darkona X. Untuk mengincar baterainya bisa menggunakan kernel dari Stardust. Mungkin sampai di sini video review kali ini. Semoga video ini bisa menjadikan referensi untuk membantu teman-teman semua dalam memilih custom ROM pada ponsel Asus Max Pro M1 ini. Semoga bermanfaat.